Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketahuilah satu hal yang tak bisa disangkal dalam sejarah umat manusia. Kutuk Tuhan tidak seperti badai yang datang seketika. Kutuk Tuhan adalah seperti langkah kaki raksasa, perlahan, berat, tetapi tak terelakkan. Kutukan Tuhan tidak terjadi sekaligus, tetapi bertahap, berurutan, dan tak terelakkan. Inilah 4 tahap kehancuran Palestina menurut nubuatan firman Tuhan. Dan inilah 4 tahap kutukan Palestina, sebuah nubuatan besar yang sedang bergerak, hingga mencapai puncak kehancuran total. Tahap 1, disebut negara terkutuk. Firman Tuhan di dalam Yeremia 49 ayat 13 berkata, "Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal." Tuhan tidak bersumpah sembarangan. Ketika Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, itu berarti akhir. Bozra adalah simbol musuh Israel, dan seperti Bozra, Palestina akan menjadi reruntuhan dan celaan. Dulu dunia memanggil mereka pejuang, namun Tuhan menyebut mereka bangsa terkutuk. Dan ketika Tuhan menyebut seseorang terkutuk, tidak ada bangsa yang bisa membela, tidak ada dewan internasional yang bisa menolong, tidak ada resolusi yang bisa mengubah keputusan surga. Tahap 2, lenyap dari peta dunia. Mazmur 83 ayat 4 menubuatkan, "Mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Mereka berseru di jalanan dunia, "Hapus Israel dari peta, banjiri mereka dalam darah." Itulah pekikan yang naik ke langit, dan langit mendengarnya. Apa yang mereka rencanakan untuk Israel, Tuhan balas 7 kali lipat kepada mereka. Mereka ingin menghapus nama Israel, tetapi nama mereka lah yang sedang dihapus perlahan, tapi pasti. Lihat hari ini, Palestina semakin hilang dari tanah. Lihat besok, mereka akan hilang dari sejarah. Tidak akan ada pengakuan, tidak akan ada identitas, tidak akan ada kenangan. Dunia akan lupa, dunia akan bungkam, dan hanya satu kalimat yang tertulis di langit. Beginilah pembalasan Tuhan atas mereka yang hendak menghapus umat pilihannya. Palestina tidak sedang ditekan oleh politik. Mereka sedang dilenyapkan oleh tangan Tuhan sendiri. Dihapus bukan oleh senjata, tetapi oleh keputusan surgawi yang tidak bisa dibatalkan. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk menghapus, tidak ada satu peta pun di dunia ini yang bisa menuliskan nama mereka lagi. Tahap 3, dibuang ke bangsa-bangsa. Yeremia 49 ayat 17 dan 18 menubuatkan, "Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya," firman Tuhan, "maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mereka akan dibuang. Tidak ada tempat untuk mereka. Tidak ada bangsa yang sungguh-sungguh menerima mereka. Tidak ada tanah yang mau memberi mereka akar. Gaza akan menjadi tanah kutukan, tanpa nama, tanpa tujuan, tanpa masa depan. Mereka akan lari ke Mesir, ditolak. Mereka akan meratap di Yordania, dibatasi. Mereka akan mencoba ke Lebanon, dilempar kembali. Mungkin hanya Indonesia yang menampungnya, itu pun hanya dibatasi, lalu dibuang kembali. Mereka menjadi bangsa tanpa rumah, kaum pelarian dari murka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa bau pemberontakan dan warisan darah. Dan bangsa-bangsa akan tahu bahwa ini bukan sekadar konflik politik, ini adalah penghakiman surgawi. Orang-orang akan bertanya, mengapa mereka dibuang seperti debu ditiup angin? Dan langit akan menjawab, karena mereka melawan tanah perjanjian, karena mereka bersekutu melawan Yerusalem, karena mereka mencaci namaku dan mencemari pusakaku. Mereka akan menyerba rino tetapi tidak pernah menetap. Mereka akan hidup tetapi tidak pernah benar-benar ada. Mereka akan mengenang Gaza, tetapi tidak akan pernah kembali. Itulah nasib mereka.
bangsa yang dibuang oleh manusia, karena sudah lebih dulu dibuang oleh Tuhan. Tahap 4, dihakimi di hadapan seluruh bangsa. Yehezkiel 28 ayat 22 dan 23 menubuatkan, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah akhir dari segala pemberontakan. Saat Tuhan tidak lagi membiarkan namanya dihina. Saat Gaza tidak lagi sekadar lokasi, tetapi menjadi panggung penghakiman. Seluruh dunia akan melihat, bukan dalam diam, tetapi dalam gentar. Bukan lagi narasi sepihak media, tetapi wahyu terbuka dari surga. Tuhan akan menjadi musuh mereka. Bukan militer, bukan negara-negara adidaya, tapi Tuhan sendiri. Dan siapa yang bisa menang melawan Tuhan? Roket-roket mereka akan jatuh sia-sia. Strategi mereka akan hancur berantakan. Diplomasi mereka akan dikunci. Semua pintu akan tertutup. Satu persatu, mereka akan dijatuhkan di hadapan bangsa-bangsa. Tidak dengan peluru saja, tetapi dengan malapetaka, kehancuran, dan aib. Lihatlah Gaza hari ini. Mereka tidak sedang diperangi Israel. Mereka sedang dihakimi Tuhan. Dan setiap pengadilan dunia tidak akan sanggup membela mereka. Karena ini bukan konflik politik. Ini pengadilan surgawi. Dan di pengadilan Tuhan tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada banding. Aku akan dihormati di hadapan bangsa-bangsa melalui penghakimanku. Aku akan menyatakan kekudusanku melalui kehancuran mereka. Dan nama Tuhan akan ditinggikan bukan melalui damai, tetapi melalui kengerian atas bangsa yang berani melawannya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apalagi yang harus Tuhan lakukan agar dunia sadar? Apalagi yang harus terjadi agar umat manusia bertobat? Sudah terlalu lama bangsa-bangsa menantang surga, dan sekarang surga sedang menjawab. Kutukan Tuhan bukan seperti hujan badai yang tiba-tiba datang dan pergi. Kutuk Tuhan adalah gelombang besar yang terus naik, menghancurkan dari dasar, mengaduk semua yang tersembunyi, dan pada akhirnya menenggelamkan segalanya. Lihat Gaza hari ini, lihat Palestina sekarang, lihat bagaimana mereka jatuh, bukan karena peluru, tetapi karena nubuatan yang digenapi. Dulu mereka berteriak, bebaskan tanah ini dari Israel. Sekarang mereka berteriak, tolong selamatkan kami. Namun tidak ada yang datang, karena pertolongan tidak datang kepada mereka yang mengutuki umat Tuhan, karena langit tidak mendengar jeritan mereka, sebab mereka lebih dulu menutup telinga terhadap kebenarannya. Tuhan sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ini bukan perang biasa, ini bukan konflik antar manusia, ini adalah penghakiman surgawi. Ini adalah pelajaran terakhir bagi bangsa-bangsa yang menolak untuk tunduk kepadanya. Dan jika dunia masih buta, jika para pemimpin masih keras hati, jika gereja-gereja masih kompromi, maka giliran berikutnya akan lebih dahsyat. Tuhan sedang mengukur bangsa-bangsa, dan siapa yang ditemukan kurang akan dijatuhkan.
Siapa yang mengutuki Israel akan dikutuk. Siapa yang menertawakan firman Tuhan akan menangis tanpa jawaban. Siapa yang bersandar pada kekuatan politik dan ekonomi akan mendapati fondasinya runtuh dalam sekejap. Palestina adalah gambaran masa depan dunia yang menolak Tuhan. Mereka menjadi lambang kutuk, contoh nyata dari bangsa yang berani melawan kekekalan, dan kini ditelan oleh murka yang tak terbendung. Tapi ini bukan hanya tentang mereka. Apakah hidup ini masih bermain-main dengan dosa? Apakah hati masih mengasihi dunia lebih daripada Tuhan? Apakah mulut masih memuliakan Tuhan, tapi kaki berjalan dalam pemberontakan? Jika ya, maka jangan pikir kita akan luput. Jangan pikir kutuk Tuhan hanya untuk mereka yang di Timur Tengah. Kutuk Tuhan juga berjalan di tengah gereja yang suam-suam kuku. Kutuk Tuhan juga mengintai mereka yang tahu kebenaran, tapi tidak taat. Waktunya habis, suara trompet sudah terdengar samar, langkah kaki Tuhan sudah mendekat, dan penghakiman sedang dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa lagi netral. Kita tidak bisa diam di tengah pertarungan antara kegelapan dan terang. Kita harus memilih, berdiri di pihak Tuhan, atau disingkirkan bersama dunia yang melawannya. Bukan waktunya berbicara hal-hal manis, bukan waktunya menenangkan hati dengan kata-kata kosong. Ini saatnya bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, dan hidup dalam ketakutan yang kudus akan Tuhan. Sebab Tuhan tidak bercanda, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, dan nubuatannya sedang digenapi di depan mata kita. Gaza adalah alarm, Palestina adalah sirin terakhir, dan jika kita masih mengeraskan hati, maka jangan heran jika suatu hari nama bangsa-bangsa lain pun mulai menghilang dari sejarah. Karena Tuhan sedang menyucikan dunia ini, dan hanya yang berdiri di pihak-Nya yang akan tetap berdiri. Sebagai penutup renungan firman Tuhan malam ini, biarlah kita semua berhenti dari segala kesibukan, memadamkan keributan pikiran, dan duduk sejenak dalam keheningan. Karena inilah saat di mana langit terbuka, dan Tuhan berbicara bukan kepada bangsa di luar sana, tetapi kepada kita, umat-Nya yang selama ini mungkin hanya mendengar, namun tidak pernah benar-benar mendengarkan. Inilah saatnya membiarkan kebenaran surgawi yang tajam menembus hati kita, yang mungkin sudah lama membatu, yang terlalu lama tertidur dalam kenyamanan, terlena oleh berkat, dan lupa bahwa kasih karunia Tuhan juga membawa panggilan untuk bertobat. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini bukan hanya momen renungan atau waktu teduh. Tidak, ini adalah panggilan darurat dari surga. Tuhan sedang berseru, bukan dengan bisikan kasih seperti biasanya, tetapi dengan guntur penghakimannya. Dia sedang mengguncang dunia, bukan karena benci, tetapi karena kasih-Nya sudah terlalu lama disalahgunakan. Kasih-Nya bukan untuk dijadikan alasan untuk terus hidup dalam dosa, melainkan jembatan agar manusia berbalik dan hidup dalam kebenaran. Jika saat ini kita masih hidup, itu bukan karena kita hebat. Jika kita masih diberi nafas, itu bukan karena kita benar. Itu hanya karena satu hal, kasih karunia-Nya masih memberi waktu. Namun waktu itu tidak akan terus tersedia. Kasih karunia yang terus-menerus ditolak akan berubah menjadi palu penghakiman. Dan ketika palu itu dijatuhkan, tidak ada tangan manusia yang dapat menahannya. Dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah anggap enteng apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Jangan tertipu oleh narasi-narasi politik atau opini media yang memutarbalikkan kebenaran. Ini bukan hanya konflik geopolitik. Ini bukan sekadar perseteruan dua bangsa yang sudah ribuan tahun berkonflik. Ini adalah panggung nubuatan. Ini adalah pergerakan ilahi. Tuhan sedang menyusun langkah-Nya, menyatakan siapa yang adalah milik-Nya dan siapa yang akan dihancurkan karena mengangkat tangan melawan umat pilihan-Nya. Bangkitlah dari kebutaan. Jangan biarkan dunia ini terus meninabobokan mata rohanimu. Lepaskan segala topeng kompromi. Buka mata, buka hati, karena tanah perjanjian sedang berbicara. Gaza bukan hanya lokasi di peta dunia. Palestina bukan sekadar isu sosial.
Ini adalah nubuatan yang sedang hidup, bernapas dan berdarah. Tuhan sedang berjalan di tengah tanah itu, dan setiap bangsa yang menentangnya akan disapu seperti debu di hadapan badai. Dan dengarlah ini dengan gemetar, bukan hanya mereka di sana yang harus takut, tapi kita, ya, kita semua yang masih bermain-main dengan iman, masih hidup setengah hati, masih hidup dalam pemberontakan tersembunyi, kita pun sedang dipanggil untuk mengambil keputusan. Apakah akan tetap berdiri sebagai musuh Tuhan atau menyerah sepenuhnya kepadanya, menyembah Dia bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan seluruh hidup dan ketaatan yang nyata? Malam ini adalah peringatan, dan untuk banyak orang, ini bisa menjadi yang terakhir. Jangan tunggu sampai pintu ditutup. Jangan tunggu sampai terang itu padam. Karena saat Tuhan menutup pintu, tidak ada kekuatan di langit atau di bumi yang bisa membukanya kembali. Jangan menjadi orang yang menyesal di hadapan penghakiman. Jangan menjadi orang yang menangis ketika kasih karunia sudah berlalu. Hari ini adalah hari keselamatan. Malam ini adalah malam keputusan. Dan setiap suara yang menolak seruan ini akan berhadapan langsung dengan keadilan Tuhan yang tak bisa disuap oleh air mata atau penyesalan terlambat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya.
Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.